Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12. Bagian ini adalah salah satu nubuat yang paling dalam yang berbicara tentang penderitaan yang akan dialami oleh Sang Juru Selamat. Mari kita tidak hanya membaca, tetapi juga merenungkan setiap firman-Nya. Karena di dalamnya ada kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Yesaya 53 ayat 1 sampai 3. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Sahabat terkasih, firman Tuhan dimulai dengan sebuah pertanyaan. Seolah-olah tidak semua orang akan percaya. Tuhan Yesus datang, tetapi tidak dikenali. Dia tidak datang dengan kemegahan, tidak dengan penampilan yang menarik perhatian dunia. Bahkan dikatakan dia dihina dan dihindari orang. Seringkali Tuhan bekerja dengan cara yang tidak sesuai dengan harapan manusia. Yesaya 53 ayat 4-6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sahabat terkasih, ini bagian yang sangat dalam. Apa yang Tuhan Yesus tanggung sebenarnya adalah milik kita. Kesengsaraan, penderitaan, hukuman, semua itu seharusnya kita alami. Namun firman Tuhan berkata, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini adalah pertukaran ilahi. Kita yang bersalah, dia yang menanggung. Yesaya 53 ayat 7-9. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus tidak melawan. Dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Tidak ada perlawanan, tidak ada pembelaan diri. Padahal dia tidak bersalah.
Kasih sejati tidak selalu bersuara keras, kadang justru diam, tetapi penuh kuasa. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sahabat terkasih, ayat ini mungkin sulit dimengerti. Bagaimana mungkin penderitaan ini adalah kehendak Tuhan? Namun, di balik semuanya, ada rencana keselamatan. Bukan tanpa tujuan, bukan tanpa arti. Apa yang terlihat menyakitkan, seringkali adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Yesaya 53 ayat 11-12. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sahabat terkasih, penderitaan bukan akhir. Ada kemenangan di baliknya. Tuhan Yesus tidak hanya menderita, tetapi membawa pembenaran bagi banyak orang. Dia menanggung dosa supaya kita menerima hidup. Salib bukan kekalahan, tetapi jalan menuju kemenangan. Sahabat terkasih, setelah kita membaca bagian ini, kita diingatkan bahwa kasih Tuhan bukan sekedar kata-kata, tapi tindakan yang nyata. Setiap ayat, setiap penderitaan yang digambarkan adalah bukti bahwa kita dikasihi. Mungkin hari ini kita sedang menghadapi pergumulan atau merasa tidak layak. Tetapi firman Tuhan berkata, Dia sudah menanggung semuanya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena melalui Yesaya 53, kami melihat betapa besar kasih-Mu kepada kami. Tolong kami untuk semakin mengerti dan tidak melupakan pengorbanan-Mu. Ajar kami untuk hidup dalam kebenaran dan menghargai setiap kasih yang telah Engkau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terus ikuti perjalanan Prapaskah ini, karena setiap firman yang kita baca hari ini akan membawa kita semakin mengerti kasih Tuhan yang nyata. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.